Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi panjenengan semua dimanapun panjenengan berada, tema untuk hari ini saat ini yaitu masih mengenai aku. Bahwa perlu dipahami, kembali lagi saya sampaikan bahwasanya yang namanya aku antara syariat dan hakikat itu beda. Bahasa aku untuk mengenai syariat adalah wujud. Kalau di badan ini, ya ini manusianya, wujudnya manusianya. Kalau untuk di syariat. Namun, kalau kita sudah ngomong aku dalam artian kerohanian, hakikatnya aku adalah akunya rohani, akunya ruh. Makanya kalau kita orang yang sudah makom hakikat, dia menyebut nama aku adalah akunya rohani. Dan itu sudah pada makom tertentu. Aku yang kita bahas saat ini adalah akunya rohani. Akunya hidup itu sendiri. Makanya di sini yang artinya aku itu maknanya luas. Karena semuanya berasal dari aku. Makanya di sini aku bisa disebut Allah, Gusti Allah. Aku di sini bisa menjadi apapun. Jadi di sini ranahnya ranah pemahaman, ranahnya sudah ranah rohani, bukan syariat lagi. Semua para nabi mengajarkan Islam. Makanya semua para utusan bisa disebut Islam. Karena beliau-beliau itu sudah mengajarkan ilmu kesejatian. Islam yang dimaksud di sini adalah selamat, keselamatan. Jadi ajaran kerohanian adalah ajaran kebenaran yang bisa dirasakan nyata adanya. Aku di sini bisa menjadi apapun. Karena semua itu berasal dari aku. Akhirnya terjadilah alam semesta. Termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan semuanya yang ada di muka bumi ini itu berasal dari aku.
Aku yang pertama tadi. Karena aku di sini bisa berkehendak menjadi apapun. Makanya terjadilah alam semesta ini. Aku di sini bisa disebut akunya Gusti Allah. Karena yang berkehendak, yang menjadikan semua yang ada di muka bumi ini, termasuk saya dan panjenengan semua, apapun itu, yang Maha Agung, ya Gusti Allah itu sendiri. Makanya Gusti Allah itu tidak bisa diserupai suatu apapun, karena beliaulah yang dari awal sampai akhir. Inilah yang disebut dengan Allah. Berarti kan ada yang berjalan ini tadi. Dari A sampai Z. Terjadilah wujud. Lah, wujud di sini adalah wujud makhluk. Ada yang bilang hamba. Isi dunia, ayat-ayat, semua itu hanyalah sebutan. Kalau kita ngomong sebenarnya, yang wujud itu siapa? Lah, ini sudah beda lagi. Dari awal sampai wujud, itu kan sebenarnya ada yang menjadikan itu. Kan itu yang harus kita pahami. Bila panjenengan sudah mengerti itu, bila Gusti Allah menghendaki panjenengan diberitahu, panjenengan akan bisa paham dan ngerti. Jadi aku di sini adalah akunya hidup. Karena hidup inilah yang menjadi segala sesuatu. Dan hidup ini pun juga ada yang menjadikan segala sesuatu. Kan beda lagi di sini. Tipis beda. Dan semua yang ada di sini, yang disebut aku, itu adalah Gusti Allah. Adanya Gusti Allah. Nah, ini kalau kita ajarkan secara begini, dalam artian apa adanya kita sampaikan. Lah, panjenengan akan tahu itu sendiri bila panjenengan sudah mengenal sama diri panjenengan. Siapa sebenarnya panjenengan? Berarti kita sebagai manusia masuk ke dalam diri kita. Jadilah diri sendiri. Karena apapun alasannya, panjenengan tidak akan pernah sama dengan yang lain. Makanya jadilah diri sendiri, jadilah manusia yang mempunyai prinsip, tidak gampang goyah. Jadi aku yang dimaksud di sini adalah aku kerohanian, akunya rohani yang ada di dalam wadah tubuh manusia ini, yang disebut Gusti Allah. Kan ini menyatu
batu sama wadah ini. Kalau ini tidak ada hidup, gimana? Kita ambil contoh satu manusia, karena manusia ini sempurna. Yang lain itu perwujudan dari hidup itu sendiri. Karena Allah mengendaki itu, ya terjadi. Kan kun fayakun. Apa yang tidak bisa kalau Allah mengendaki? Siapapun panjenengan, jika Allah mengendaki menampakkan diri pada panjenengan, apa enggak bisa? Panjenengan sama saya, apa bedanya? Panjenengan manusia, ini manusia. Tapi perlu diingat bahwa semua manusia itu tidak ada yang sama. Makanya di sini jadilah diri panjenengan sendiri. Karena panjenengan tidak akan bisa menjadi orang lain, menjadi yang lain. Yang pasti jadilah manusia yang baik budinya, tingkah lakunya. Akhirnya kita sebagai manusia bisa berguna, bermanfaat bagi sesama hidup ini. Jadi aku yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu itu berasal dariku. Makanya yang namanya akunya Allah ini tidak bisa diserupai suatu apapun. Karena beliau adalah wujud awal sampai menjadi wujud yang terlihat oleh mata, yang disebut dengan makhluk tadi. Kan beliaunya kan berkehendak menjadi apapun itu. Jadi perlu dipahami bahwasanya aku yang di sini adalah akunya Allah. Akulah yang berkehendak. Akulah yang menjadikan segala sesuatu. Dan itu menyatu, nyawiji sama manusia. Karena manusia ini sempurna. Bila mana panjenengan ada pertanyaan atau mungkin silahkan tinggalkan pesan di bawah. Kita saling belajar, berbagi. Semoga kebenaran yang ada ini akan membuka hijab kita dengan adanya Gusti Allah yang nyata adanya. Kiranya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.